kita tengok dulu kematian orang-orang yang soleh dan orang-orang yang tidak soleh. Tadi sudah saya ceritakan yang soleh. Ada beberapa orang kematian sakaratul mautnya mencekam. Contoh orang-orang yang kafir, Raja Namrud dulu. Raja Namrud itu raja ketika Nabi sinten? Raja Namrud, Nabi Ibrahim. Bagaimana perilaku Raja Namrud terhadap Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pernah diapain sama Raja Namrud? Dibakar. Bagaimana kesudahan Raja Namrud ketika sakaratul maut? Allah hanya mengutus seekor lalat untuk mengakhiri kematian Raja Namrud. Bagaimana dengan lalat itu? Lalat itu masuk ke hidung Raja Namrud itu sampai, ini kan tulang rawan gitu, ada rongga kan ya, sampai ke otak. Masuk. Makhluk Allah berupa lalat itu menyiksa Namrud. Bagaimana rasanya, sakitnya Bu di otak. Jenengan mawon ketika kemasukan air, gimana rasanya? Orang yang pusing, orang yang migrain itu migrain sakit otaknya Raja Namrud tidak sehari 2 hari, terus menerus sampai mati. Itu sakaratul mautnya Raja Namrud. Sakaratulnya yang dekat aja dulu zamannya Rasulullah, yaitu pamannya sendiri Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah di surat Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagaimana kematiannya Abu Lahab ketika dia mengejek syariat Rasulullah, agama Islam. Ketika ada Rasulullah menyampaikan nanti neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Apa yang dia lakukan? Apa? Malaikat Muhammad 19 ala gampang. Yang 10 saya tahan dengan bahu kanan saya. Yang 9 saya tahan dengan bahu kiri saya, katanya dia. Apa kematiannya? Ketika mengejek, kemudian oleh sahabat itu dipukul Bu, dipukul plok kepalanya, pusing, itulah menyebabkan dia sakit sampai busuk dan anak istrinya enggak mendekat kondisi sakaratul maut sampai rumahnya ditutup, dilempari, tidak mati-mati soalnya, dilempari sampai mati. Itu sakaratul mautnya. Jenengan mungkin mendengar ada orang Cina mati itu gimana Bu? Pernah dengar? Ya, kata orang Madura itu apa kelupuk. Sakaratul maut. Jadi orang-orang kafir itu mulai sakaratul maut itu adalah kesengsaraan yang berkepanjangan, tidak ada henti-hentinya sampai hari akhir dan tidak ada henti-hentinya. Itulah orang-orang yang tidak takut sama Allah. Ya. Maka ketika mau meninggal, ulang lagi, orang Islam ya, jadi ada keluarga kita yang mau meninggal, maka diusahakan kondisi ruangan itu dalam kondisi mengantarkan keluarga kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Talkinkan kalau memang sudah kelihatannya sudah tidak bisa diharapkan, ya sudah, kita terima qada Allah. Talkinkan, antarkan keluarga kita, ibu kita, ayah kita dalam keadaan yang menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Jadi cara menalkinkan bagaimana? Di telinga kanan dengan rasa kasih sayang, jadi dengan lemah lembut, Bapak Ibu ikuti la ilaha illallah,
karena rasa sakit kan Bu nggih. Bu ayo la ilaha illallah manek kok jangan. Dalam kondisi sakit harus pelan, harus lembut. Kondisi kesakitan sakarat itu berat Bu. Rasulullah saja merasakan sakaratul maut. Maka dari itu ketika sudah sakit separah seperti itu, tenang, tidak usah bingung, menangis boleh menangis, jangan di ruangan itu. Karena orang-orang yang sakaratul maut itu berat. Untuk mengucapkan la ilaha illallah itu setan sama menggoda. Nah, kalau bisa steril dari setan itu dibacakan Al-Quran, ayat apa itu kursi kul 3 dijauhkan dari gangguan-gangguan setan sehingga dalam keadaan yang tenang. Jadi orang-orang ketika ditalkinkan, karena roh itu berjalan dari kakinya sampai ke atas, sampai matanya, sehingga matanya mengikuti jalannya roh. Sehingga orang meninggal itu matanya kadang terbuka. Bukan berarti orang yang meninggal matanya terbuka itu tidak husnul khotimah. Bukan, ya memang jalannya rohnya adalah lewat matanya. Orang yang beriman, maka yang datang adalah malaikat maut dan serombongan malaikat lainnya. Apa tugasnya? Tugas malaikat maut mencabut nyawa. Orang-orang yang beriman itu sebelum meninggal ditunjukkan, amal-amal solehnya ditunjukkan, kemudian tempat pulangnya akan ditunjukkan, sehingga dia merasa senang ketika dia dicabut nyawanya. Dan tidak maksa malaikat maut itu, maka ruh itu akan keluar sendiri. Sebaliknya orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir itu disiksa dulu sama malaikat. Kenapa tidak mau keluar? Ditunjukkan neraka, ditunjukkan malaikat yang serem. Kalau orang beriman, malaikat yang datang adalah malaikat yang bagus. Makanya orang-orang yang kafir itu serem, sampai digebuki oleh malaikat itu punggungnya, karena dia nggak mau, ruhnya nggak mau dikeluarkan, nggak mau keluar. Kemudian orang-orang yang beriman tadi ketika ruh sudah diangkat, dicabut oleh malaikatul maut, kemudian diterima oleh rombongan malaikat ini dengan membawa kafan dari surga, wewangian dari surga, sehingga dia mesem. Dia mungkin dengan dosa orang-orang yang meninggal, orang yang beriman itu wajahnya bagus. Dan ini dibawa ke langit, pintu langit. Bu, pintu langit ada berapa? Ada 7. Seminggu 2 kali pintu langit itu dibuka. Kapan? Setiap Senin dan Kamis. Amal-amal manusia diangkat. Makanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah puasa Senin dan Kamis ingin amalan penutupnya, ketika amalan diangkat dari Senin dan Kamis adalah amalan puasa. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Rasulullah, ya kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang meninggal, diangkat ke langit, duduk di pintu pertama. Siapa ini? Oh, kok berbau wangi? Oh, ini fulan, ini rohnya fulan bin fulan, orang yang baik. Maka dibukakan. Dan kemudian semuanya malaikat di langit itu hormat kepada dia. Kemudian sampai langit 1, kemudian masuk lagi langit 2. Kemudian masuk sampai langit ke-7. Siapa yang sudah sampai ke langit ke-7? Rasulullah SAW.
Setelah sudah laporan sama OI, wahai Allah, ini rohnya sepulan orang baik, maka kemudian dikembalikan ke jasad ketika jasadnya dikubur. Jadi niki naik rohnya, jasadnya dikubur, makanya supaya cepat dimakamkan, nanti dimasukkan lagi ketika sudah pulang. Orang-orang yang menguburkannya ditanya. Setelah ditanya 3 hal, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang lelaki ini? Yaitu Nabi Muhammad. Orang yang biasa sholat, orang biasa membaca raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan agamaku adalah Islam, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad sebagai Kalau dia sudah bisa mengucapkan itu, menjawab pertanyaan itu, maka kata Allah, hamparkan tikar dari surga, luaskan kuburnya seluas mata memandang. Jadi dia istirahat. Sebaliknya orang-orang kafir dimulai adegan penyiksaan di alam kubur. Ketika dia ditanya, gak bisa jawab. Malaikatnya kan serem, besar, serem. Ketika jenengan kedatangan orang topengan misalnya, serem, pakai baju hitam-hitam, kira-kira ketika dibuka dengan lawange, napa yang jenengan? Coba gua kan ditanya namanya jenengan, maka orang-orang kafir itu lah adri saya tidak tahu, maka dipukul dengan kada bersih. Penyiksaan mulai awal sudah sampai dan seterusnya. Itu hanya sebagai itu aja. Tutup jadi ketika itu, kemudian ditutup matanya. Kadang kalau misalnya lama, itu kadang ada masih terbuka begini Bu, nggak usah bingung. Cari sapu tangan, jenengan paring itu ya hangat, kemudian tutupkan di sini sehingga nanti akan ikut. Kalau orang kepercayaan Bu, mboten usah nggih. Golek duit logam dikei pernah dengar nggih. Cek apa? Ndak ada cek coba begitulah gitu. Jadi seperti itu. Ya, setelah ditutup matanya segerakan menguburkan. Itu yang harus kita lakukan.